semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Tart kesayangan kalian, di Cosmic Dogo. Masih bersama ahli nujum favorit kalian di sini, Mayanov. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan senantiasa diselimuti kebahagiaan. It's that time of the month, dimana udah waktunya nih kita bacain monthly zodiac reading untuk masing-masing zodiak kalian. Aspek yang akan gue bacakan kali ini masih seputar percintaan, karir, dan untuk tema ketiga adalah PR emosional kalian di bulan ini apa? Oke. Kenapa tuh gue kasih tema ketiga soal PR emosional? Mungkin bagi kalian yang belum terlalu aware, dari sekitar tanggal 18 Juni kemarin sampai sekitar tanggal 12 Juli nanti, kita berada dalam Mercury retrograde in Cancer. Jadi kalau belakangan ini mungkin kalian ngerasa especially emotional, terutama yang akan sangat terdampak banget adalah cardinal signs yaitu Aries, Libra, Cancer, dan Capricorn. Well, ini mungkin bisa jadi ya karena Mercury retrograde. Jadi mungkin memang ada beberapa PR emosional yang dari kemarin on hold dan dari kemarin kalian tunda dan memang harus kalian hadapi sekarang ini. Tuh. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Kalau nggak terlalu resonate pun nggak apa-apa, karena itu artinya energinya nggak 100% untuk kalian. Kita bisa ambil kebaikan dan pembelajarannya saja. Jika kalian tertarik melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa dilihat di deskripsi di bawah. Sebelum kita terjun ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian like, share, dan subscribe, dukung gue agar gue cepat tenar, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja terjun ke readingnya. Oke, jadi karena memang kebetulan ini Cancer season, jadi tentunya Cancer akan mendapat giliran pertama di bulan ini. Gue akan bacain kalian duluan ya, Cancer. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tarot readingnya, di sini gue punya pesan dari surga. Ya, kita lihat apa sih pesan dari surganya untuk Cancer di bulan ini. Open your heart. Oh wow. Oke. Sepertinya di bulan ini akan ada beberapa kejadian dalam hidup kalian yang mengharuskan kalian membuka hati kalian. Ini nggak cuman berkaitan sama percintaan aja. Ya. Ini bisa dalam berbagai aspek kehidupan kalian. Bisa jadi soal hubungan dengan keluarga atau hubungan dengan teman. Open your heart, oke? Jangan sampai suatu permasalahan menjadi lebih panjang daripada seharusnya karena kalian tidak mau membuka hati kalian, oke? Jadi mungkin pesannya untuk bulan ini adalah cobalah untuk tidak menjadi keras hati, oke? Open your heart. Itu pesan dari surganya untuk Cancer. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke percintaannya dulu deh, boleh. Percintaannya Cancer gimana nih di bulan ini? Oops. Queen of Wands. Oke. Jadi kartu pertama tadi ada Queen of Wands, kemudian ada Ten of Pentacles, Three of Cups, Three of Pentacles, dan Four of Wands. Oke. Jadi kalau untuk percintaannya Cancer di bulan ini, baik kalian para Cancer yang berpasangan maupun yang masih single, di sini gue lihat sebenarnya untuk percintaan cukup baik-baik saja. Oke. Kayak beberapa bulan yang lalu atau kayak beberapa bulan yang lalu berturut-turut ya gue bacain Cancer tuh kayaknya memang percintaannya agak-agak aneh-aneh gitu ya. Di sini untungnya untuk di bulan Juni ini kalian itu percintaannya nggak aneh-aneh, terlihat cukup stabil. Kenapa?
Karena di sini yang gue lihat kalian bisa enjoy state kalian saat ini, baik itu kalian punya pasangan atau in an open relationship atau mungkin kalian single. Itu kelihatannya di sini dari kartu kalian bisa nikmatin state kalian saat ini gitu. Kemudian untuk kalian para Cancer yang mungkin udah menjalani hubungan yang serius tapi mungkin belum pernah ada omongan soalnya cuy kita serius yuk gitu. Kalau gue lihat dari kartu di sini kelihatannya ini adalah waktu yang tepat untuk kalian ngeseriusin hubungannya. Ngeseriusin hubungannya bisa jadi say kalian saat ini masih HTS-an, terus kayak gue mau jadian sama nih orang, gue mau make it official gitu. Bisa dilakukan sekarang, atau mungkin kalian misalnya udah pacaran lama terus kayak cuy kita mau nikah aja gitu. Itu bisa dimulai omongannya sekarang. Kayak gitu. Gue melihat memang kondisi percintaan kalian di bulan ini tuh cukup harmonis, cukup adem ayem gitu. Dan kalaupun ada permasalahan sebenarnya di sini nggak akan terlalu pelik. Yang gue lihat dari kartu gitu, kita amini aja ya. Kalaupun ada permasalahan yang pelik di sini memang kuncinya adalah kolaborasi gitu. Dalam kolaborasi itu kan artinya kita ada komunikasi yang baik, kita bisa bicara saling terbuka kayak gitu. Tapi overall gue lihat percintaan kalian bagus banget ya, bahkan bisa ngefixin hubungan yang mungkin ngambang-ngambang tuh. Jadi terutama kalian para Cancer yang masih ragu-ragu nih mau maju apa mau mundur, maju aja. Kalau kata kartu sih katanya maju aja. Gitu. Jadi gue akan bacain juga dari Oracle di sini untuk percintaannya Cancer ya. Oke. I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Jadi di sini memang kalau yang gue lihat lagi ya, bahwa kalian itu secara internal, kalau bicara soal percintaan, kalian udah bisa ngerasa lebih secure. Kalian bisa ngerasa lebih secure. Mungkin kalau kemarin-kemarin kenapa percintaannya Cancer agak-agak gunjang-ganjing ya, itu mungkin karena kalian masih ngerasa nggak secure dengan diri kalian sendiri, yang kemudian insecurity itu keluar dan jadi mempengaruhi hubungan kalian gitu. Tapi di sini yang gue lihat dari kartu ini ya, apalagi ini dengan keluar kartu Oracle ini, gue merasakan bahwa kalian sendiri tuh udah bisa ngerasa lebih secure sama diri kalian sendiri, sehingga kalian nggak projecting berbagai masalah ke pasangan kalian kayak gitu. Apa yang kalian udah bisa memahami bahwa perasaan itu nggak untuk ditentang tapi untuk dirasakan, nggak untuk ditampik gitu, tidak untuk di-deny, bahwa perasaan itu ada sebagai anugerah gitu. Bahwa sebagai manusia itu wajar untuk merasakan hal-hal. Yang gue lihat dari kartu, kalian udah bisa berpikir ke arah sana gitu. Jika belum, coba diambil pembelajarannya, bahwa kayak perasaan itu nggak untuk ditentang kok. Perasaan itu anugerah ya. Karena memang Cancer itu kan terkenal sebagai zodiak yang cukup sensitif sebenarnya kayak gitu. Jadi itu tadi untuk percintaannya Cancer. Kita akan lanjut ke karirnya Cancer gimana sih di bulan ini. Kita lihat kalian dapat kartunya apa. Yang pertama ada Six of Cups, kemudian ada Justice, again Three of Pentacles, The Magician, dan Seven of Wands.
Jadi gini, kalau yang gue lihat dari kartu untuk karirnya Cancer, ini untuk berbagai jenis karir yang gue lihat di sini. Baik itu kalian yang wirausaha, maupun itu kalian yang pekerja lepas, ataupun kalian yang pekerja kantoran ya. Yang gue lihat di sini adalah sebenarnya secara karir ini tuh cukup ada tantangan, tapi overall cukup stabil. Oke. Stabilnya adalah apa yang sebenarnya inti dari pekerjaan kalian itu tuh udah ada fondasinya gitu. Jadi sebenarnya tinggal dijalanin aja. Cuman dalam proses menjalani suatu project atau suatu pekerjaan itu kan pasti di tengah-tengah ada aja tantangannya gitu. Yang gue lihat di sini sebenarnya nggak ada kejutan-kejutan yang mengesalkan gitu sih ya. Jadi kurang lebih apapun tantangan yang kalian hadapi itu kalian udah pernah predik sebelumnya. Kalian udah prediksi, kalian udah tahu dari awal planning kalian tahu memang ada risiko-risiko permasalahan yang demikian gitu. Jadi nggak ada kejutan-kejutan yang ngeselin gitu loh. Yang gue lihat dari kartu gitu. Cuman memang di sini mungkin kendala terbesarnya dari segi kerjaan adalah rasa nggak enakan gitu. Jadi seperti ada dua hal yang harus kalian jaga, entah itu hubungan. Jadi gini, yang gue di sini kemungkinan kalian udah kerja sama this particular person atau entity. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kalian kerja kantoran gitu ya, mungkin kalian udah kerja sama lama sama si vendor ini atau sama si supplier ini. Kalau misalnya kalian kerja pribadi gitu ya, wirausaha sendiri atau mungkin kalian pekerja lepas, kalian udah biasa kerja sama this particular person gitu. Kayak gitu. Cuman yang gue di sini ada semacam kelihatannya ya, kalian tuh semacam menjadi jembatan antara dua pihak, antara si pihak yang kalian udah sering kerja sama ini sama pihak yang satunya gitu. Di sini mungkin antara dua pihak itu ada sedikit selisih paham, cuman kalian harus menjadi jembatannya gitu. Yang gue lihat dari kartu sih kayak gitu. Jadi mungkin itu challenge-nya di situ, karena di satu sisi lo harus jaga secara kerjaan, di sisi lain lo harus jaga secara hubungan personal lo sama orang yang lo udah sering kerja sama ini kayak gitu. Challenge-nya hanya di situ aja, dan ini sebenarnya bukan challenge yang terlalu besar yang gue lihat dari kartu kayak gitu. Jadi cenderung semuanya cukup stabil, cukup seimbang, dan tantangan-tantangan seperti itu sebenarnya memang wajar kan terjadi dalam ya namanya pekerjaan gitu. Lo harus saling berkolaborasi, harus teamwork kayak gitu. Itu kan hal yang wajar banget gitu. Jadi di sini gue rasa secara keseluruhan nggak ada yang perlu dikhawatirin dari sisi pekerjaannya. Coba kita buka ya. Mungkin ada pesan-pesan tertentu dari oracle baru gue. Sombong anaknya, biarin. Okay, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Okay. Coba ingat-ingat lagi alasan kalian memulai pekerjaan ini. Kalian punya sebuah visi, kalian punya misi, kalian punya tujuan, kalian punya cita-cita. Mungkin dalam proses menjembatani ini, itu bisa jadi menguras tenaga, menguras pikiran, bikin emosi, bikin sebel. Itu mungkin banget terjadi dalam proses menjembatani ini. Karena at one point mungkin kalian berpihak sama pihak yang A, the other time mungkin kalian berpihak sama pihak yang B gitu. Cuman terus kalian pusing karena kenapa sih kalian gak bisa akur aja, terus kadang-kadang kalian mau quit aja. Ingat-ingat lagi sama cita-cita kalian ya, bahwa apa yang memang kalian jalani saat ini itu adalah sebuah perjalanan gitu ya. Artinya perjalanan itu tuh nggak ada yang mudah. Apapun jalan yang lo tempuh, nggak ada perjalanan yang mudah gitu. Ini part of the challenge. Jadi jangan sampai kalian membuang cita-cita yang besar cuman karena kerikil di tengah jalan kayak gitu. Okay? Ingat-ingat lagi sama cita-cita kalian. What you love about this job, what you love about what you do gitu. Nah, karena jalannya tuh sebenarnya kelihatan jelas gitu. Jalannya kelihatan jelas, dan apa yang kalian lakukan itu sebenarnya sekarang sudah benar. Cuman memang it can be challenging aja at times. Jadi itu untuk
karirnya Cancer, kita akan lanjut ke PR emosional apa sih yang memang harus kalian hadapi di bulan Juni ini. By the way, dari tadi gue ngomong bulan Juni, padahal maksud gue tuh bulan Juli loh. Ya, maaf ya guys, gue kadang-kadang emang suka lupa bulan gitu deh, kelamaan kuarantin. Oke, kita lihat untuk PR emosionalnya apa. Pertama kalian punya Ace of Cups, Three of Wands, Ace of Swords, Four of Swords, dan Ace of Wands. Oke, banyak Ace di sini. Jadi kalau misalnya dalam kartu tarot itu, Ace memang berarti sebuah awal baru, sebuah potensi. Jadi gini, yang gue lihat dari kartu di sini adalah you might feel a lot of things, a lot of emotions di kemarin-kemarin ini, kelihatan dari Ace of Cups. Oke, jadi memang mungkin banyak yang kalian rasakan, tapi kalian berusaha untuk pendam hal tersebut, gitu. Kalian berusaha untuk nggak ngerasain hal tersebut. Padahal, seperti yang mungkin gue katakan di awal, perasaan itu adalah anugerah sebenarnya. Well, kata-kata itu jujur aja ya, kata-kata itu dikatakan oleh seorang Cancer di hidup gue, ya. Dia ngajarin gue bahwa perasaan itu sebenarnya adalah sebuah anugerah. Jadi yang gue lihat dari kartu, dari Ace of Cups di sini memang dia mengatakan bahwa you feel a lot of things, gitu. Perasaan itu macam-macam ya. Bisa itu rasa senang, rasa suka, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Itu kan semua adalah emosi, itu semua adalah bentuk emosi. Itu yang kalian rasakan, kayak gitu. You need to take some time off untuk benar-benar sort out those feelings, untuk benar-benar kalian pisah-pisah, kalian pilah-pilah emosi tersebut. Sebenarnya kenapa gue merasa senang, kenapa gue merasa sedih, kenapa gue merasa marah, kayak gitu. Kalian memang butuh waktu untuk sendiri, untuk bisa memilah-milah perasaan tersebut. Kemudian jika kalian memang belakangan ini ya merasa bahwa kalian terjebak pada sebuah situasi atau kondisi yang menurut kalian kayak, ya ampun, gue gak akan pernah keluar dari situasi ini, kalian harus bisa mengubah outlook kalian harus bisa merubah cara pandang kalian bahwa di luar sana ada berbagai jalan. Di luar sana ada berbagai jalan, gitu. Jadi di dalam hidup ini nggak cuman ada satu kemungkinan, nggak cuman ada satu jalan aja. Ketika lo udah bisa melihat bahwa di luar sana ada kemungkinan lain, di luar sana ada possibility lain, ya, bahwa apa yang mungkin lo rasakan sekarang nggak akan lo rasakan selamanya. Lo bisa mulai dengan membuang pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan yang sebenarnya hanya memberatkan jalan lo ke depan, gitu. Karena dengan lo percaya bahwa di depan sana ada jalan yang baru, ada jalan yang baik, maka di sanalah kebaikan itu bisa tumbuh, gitu. Di sanalah masa depan itu bisa tumbuh, gitu. Jadi memang pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah kita harus menghadapi perasaan kita sendiri dulu. Kita harus berani berhadapan dengan diri kita sendiri dulu. Apa sih sebenarnya yang gue rasain? Kenapa gue merasakan apa yang gue rasakan? Setelah kalian bisa sort out those feelings, kenapanya, kalian bisa mulai membuang tuh pikiran-pikiran negatif yang mungkin akan menghalangi jalan kalian ke depannya. Ketika kalian sudah tahu root cause-nya apa, kalian udah ngebuang beban-bebannya, kalian bisa maju dengan enteng gitu ke depannya.
Oke, satu lagi gue akan bukain dari oracle gue yang baru ini. Tetap sombong loh gue anaknya, biarin. Okay, the moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Okay, jadi memang ini adalah sebuah titik di mana mungkin kalian harus apa itu istilahnya? Semoga kalian memahami ya. Gue akan bilang bahwa menyerah pada perasaan, bukan menyerah sih kata-katanya kurang tepat, lebih ke arah berserah diri. Berserah pada perasaan kalian, oke? Pada apa yang kalian rasakan, pada apa yang kalian inginkan, berserah aja, gitu. Ketika kalian udah bisa mengikhlaskan hal-hal tersebut, kalian sudah bisa berserah. Biar semesta yang bekerja, oke? Pasti ada jalan. Jadi itu readingnya untuk Cancer di bulan Juli, oke? Oke, jadi kurang lebih itu ya guys reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue ingetin sekali lagi, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bikin gue cepet tenar dengan cara like, share, subscribe, komen. Apa kayak kalian mau kasih usul juga boleh, mau kasih masukan juga boleh gitu, oke? I think that's all for today. Hope you enjoy it and have a nice day. See you next time. Dadah.